Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak-bapak sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Huda yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita di pada tafsir surah Al-Baqarah, insyaallah ayat 40 sampai ayat 41. Sebelumnya kita baca dulu nggih, nanti ikuti saya setelah saya kode nih, tar secara klasikal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. 1 2 3. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. 1 2 3. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. 1 2 3. Wa aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. 1 2 3. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. 1 2 3. فاتقون. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, Udhkuru, ingatlah,
ni'mati allati, nikmatku yang an'amtu telah aku berikan sebagai nikmat, alaikum atas kalian, wa aufu dan penuhilah atau tepatilah, bi ahdi janji kalian kepadaku, maka ufi bi ahdikum, saya akan aku penuhi atau aku tepati pula janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian hendaknya takut atau tunduk. Wa aminu, dan berimanlah kalian semua, bima dengan apa-apa atau dengan kitab, anzaltu yang telah kuturunkan, atau Al-Quran ya, yang telah kuturunkan, musaddiqa sebagai pembenar, lima ma'akum terhadap kitab yang ada bersama dengan kalian, itu Taurat dan Injil. Wala takunu, dan janganlah ada kalian awwala kafirin bih, orang yang pertama kali ingkar kepadanya. Wala tashtaru, dan janganlah kalian membeli di ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang murah. Wa iya yafattaqun, dan hendaklah kepadakulah kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menggerakkan perasaan mereka dengan menyebutkan kakek moyang Israel, yaitu Nabi Allah Yakub alaihi salam. Jadi memang kalau kita lihat di dalam kitab Taurat maupun Injil, itu sudah ada diinformasikan tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang jujur dengan hati nuraninya, begitu tahu informasi Nabi akhir zaman sudah diutus, maka mereka segera masuk Islam. Misalnya Warokoh, itu saudaranya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau seorang penginjil. Itu begitu beliau menceritakan tentang kejadian di Gua Hira itu langsung Warokoh mengatakan itu namus itu yang telah datang kepada Musa alaihissalam. Nanti kalau saya nututi kamu dilantik menjadi nabi dan rasul, saya akan beriman kepada kamu. Tapi sayangnya memang beliau keburu wafat, jadi nggak sempat bersyahadat karena Nabi Warokoh keburu wafat. Nah, nanti kita akan tahu juga misalnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau itu sebelum masuk Islam agamanya Nasrani. Sebelumnya Majusi. Nah, saat memeluk Nasrani ini, oleh pendetanya ditanya, "Anak muda, apa yang kamu cari?" "Saya mencari kebenaran." Kata pendeta itu, "Kebenaran itu sudah ada sekarang. Kamu pergi ke daerah Yathrib, kalau sekarang Madinah itu. Sampai sedetil itu informasi dalam kitab Injil itu. Nanti kamu cari orang yang bernama Muhammad atau Ahmad." Karena di Injil itu sebut dua nama itu, Muhammad dan Ahmad, itu ada di dalam Injil itu. Dengan ciri-ciri yang ada dalam Injil itu, rambutnya ikal, tidak lurus, tidak keriting, kulitnya putih kemerahan, dia memakan hadiah, tidak mau makan sedekah, ada tanda kenabian di antara tulang belikatnya, bla bla bla. Maka bergegaslah Salman Al-Farisi itu datang ke Madinah dengan tantangan yang luar biasa, karena beliau sempat jadi budak juga itu. Ditipu sana macam-macam, kepontal-pontal lah kalau bahasa kita. Begitu sampai di Madinah, dicarilah sosok yang bernama Muhammad atau Ahmad itu. Begitu ketemu, beliau datang membawa makanan sambil berkata, "Ya Muhammad, ini saya datang membawa hadiah." Maka begitu dibilang itu hadiah, maka beliau, kata Nabi kita Muhammad SAW, "Mau kamakal, sahabat, ini ada hadiah, ayo kita makan bareng." Nabi ikut makan. Selang beberapa waktu datang lagi, "Ya Muhammad, saya datang lagi ini bawa sedekah."
Maka kata Nabi, para sahabat, ini ada sedekah, silakan dimakan. Nabi nggak ikut makan. Yang agak sulit itu mengkonfirmasi adanya tanda kenabian di antara tulang belikat Nabi itu, di antara tulang belikat Nabi itu. Maka saat ketika Nabi sedang mengantarkan jenazah hingga ke pemakaman, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mencoba ngintip di balik baju Nabi ada nggak tanda kenabian. Di antara mukjizat Nabi itu bisa menoleh ke belakang, bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Nabi tahu lagi diintip di tanda kenabiannya, maka Nabi mundurkan ke belakang bajunya, begini kan ini, supaya kelihatan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Akhirnya begitu tahu, langsung tidak lama bersyahadat. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Ya, jadi itu yang jujur hati nuraninya ya langsung masuk Islam. Demikian juga nanti Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang akhirnya Yahudi Madinah yang akhirnya masuk Islam. Karena memang Allah yang menyatakan bahwa orang-orang ahlul kitab itu mengenal Nabi kita Muhammad SAW itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Makanya ketika Abu Thalib berdagang ke Syam bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW yang masih remaja saat itu. Itu ketika Nabi kita Muhammad SAW duduk di pohon yang sekarang dikenal dengan pohon Sahabi itu ada pendeta Buhairah atau Bahirah. Itu menyaksikan ini ada anak muda duduk di pohon yang pohon itu tidak ada seorang nabi pun yang duduk di situ kecuali pasti direaksi oleh pohon itu. Dan pohon itu mereaksi ketika Nabi kita Muhammad SAW duduk di bawah pohon itu. Maka pendeta Buhairah mendatangi anak muda yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tanda-tanda kenabian lengkap pada diri beliau. Jadi di matanya ada tanda titik kemerahan. Terus kemudian rambutnya tidak lurus juga tidak keriting, tidak tebal juga tidak tipis. Putih kemerahan dari Quraisy, dari Mekah, dari bangsa Arab Quraisy. Terus kemudian ada tanda kenabian di antara belikatnya. Udah, tinggal satu lagi. Ditanya ke Abu Hurairah, ini anak siapa? Kata Abu Thalib, anak saya. Itu Buhairah kecewa banget itu. Terus nanya lagi, ini anaknya siapa? Anak saya, kata Abu Thalib. Kecewa banget. Sekali lagi nanya, ini anak siapa sebenarnya? Kata Abu Thalib, kamu kok nanya terus, ada apa sih kok nanya dulu, kata. Ini anak saya, katanya. Enggak. Ini pada diri anak ini sudah lengkap tanda kenabian kecuali satu. Apa itu, kata Abu Thalib? Satu, yaitu dalam kitab suci kami Nabi akhir zaman itu yatim. Ini anak sampeyan. Kata Abu Thalib, ponakan. Jadi ini keponakan, bukan anak. Dia sudah yatim sejak belum lahir. Nah, kata Bahirah, bawa pulang. Jangan terus ke Syam. Kenapa? Kalau ketemu padri-padri Yahudi dibunuh anak ini nanti. Nah, itu kalau yang mata hatinya terbuka mengakui itu. Itu seperti itu. Maka saya bilang tadi seperti Abdullah bin Salam, nanti ada Ka'ab al-Akhbar juga sama. Itu Ka'ab al-Akhbar itu malah beliau itu kan putranya seorang pendeta Yahudi. Ketika belajar Taurat itu ada satu lembar yang dirobek oleh bapaknya, ditaruh di peti, dikunci. Begitu bapaknya mati dibaca. Begitu dibaca ternyata informasi tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Ka'ab al-Akhbar termasuk yang mata hatinya dibuka oleh Allah. Beliau mau masuk Islam gitu. Nah, cuman memang di kitab Taurat itu diinformasikan bahwa Nabi itu lahirnya di Mekah, nanti hijrahnya di Madinah, kekuasaannya menyentuh bumi Syam. Nah, saat itu Nabi kita Muhammad SAW tidak jauh-jauh Mekah Madinah, wirawirinya Mekah Madinah. Kok nggak tutup Syam? Kok nggak sampai ke bumi Syam? Nah, itu kekuasaan kaum muslimin baru menyentuh ke sana itu kan di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di masa Sayyidina Umar ketika Baitul Maqdis kembali ke pangkuan kaum muslimin itu, disitulah banyak orang-orang Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Ya tentu yang tadi yang mata hatinya melek.
Sing dablek tetap dablek, malah dirubah itu tanda-tanda kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Yang katanya rambutnya harusnya andan-andan atau ikal, dirubah sama mereka keriting gitu. Terus kemudian yang kulitnya putih kemarin diganti coklat, Nabi itu. Terus semua dirubah semua, nggak sesuai dengan yang ada di dalam Injil atau Taurat itu. Bagi mereka yang mata hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Seakan-akan ayat ini mengatakan hak anak-anak hamba yang soleh lagi taat kepada Allah Jalla kalian seperti kakek moyang kalian dalam mengikuti perkara yang hak. Perihalnya sama dengan perkataan hai anak orang yang dermawan berdermalah, atau hai anak yang pemberani majulah menentang para penyerang, atau hai anak orang yang alim tuntutlah ilmu dan lain sebagainya. Ayat lain yang semakna dengan ayat ini ialah firman Allah Ta'ala dzurriyyatan hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi penyebutan ya Bani Israel itu sekaligus untuk mengingatkan kepada Bani Israel bahwa mereka ini keturunan orang yang mulia loh. Mereka ini keturunan orang yang mulia, bukan keturunan orang yang biasa. Yaitu keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Di mana Nabi Yakub ini putra dari Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita tahu Nabi Ishak punya saudara Nabi Ismail alaihi salam. Jadi terah keturunan yang sangat mulia. Maka ketika Allah memanggil mereka dengan sebutan ya Bani Israel, itu diharapkan mereka itu ingat kamu itu keturunan orang yang mulia. Nah, semakna dengan itu adalah yang ada di surah Al-Isra ayat 3. Ketika Allah menyatakan yaitu anak cucu dzurriyyatan hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Itu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi perlu kita ketahui bahwa kita semua ini pertama pasti keturunan Nabi Adam, pasti itu. Dan yang kedua, kita ini semua pasti keturunan Nabi Nuh. Kita semua ini. Ada yang mengatakan Nabi Nuh itu Adam kedua. Karena setelah banjir bandangnya Nabi Nuh yang terjadi pada kaum Nabi Nuh itu, setelah itu tidak ada lagi manusia kecuali keturunan Nabi Nuh. Ya, jadi sebelumnya kan Nabi Adam, terus Nabi Nuh. Nah, pas banjir bandang Nabi Nuh itu kan semuanya yang kafir-kafir kan mati semua, tinggal yang beriman saja. Setelah itu tidak ada lagi keturunan manusia kecuali dari keturunan Nabi Nuh. Apa maksudnya Allah menyampaikan ini? Seolah-olah Allah mau bilang kepada kita, di darah kita ini mengalir darahnya orang yang baik, orang yang mulia. Di darah kita itu loh mengalir darahnya orang yang baik, orang yang mulia. Siapa? Pertama yang pasti Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua yang pasti Nabi Nuh alaihissalam. Bahwa dari Nabi Adam ono unsur kobil-kobile ya karo aku. Tapi yang mesti ini apa? Darahnya itu ada di darah kita semua itu loh. Mengalir darahnya orang yang mulia, yaitu darahnya Nabi Adam alaihissalam dan darahnya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya apa? Semua kita ini punya potensi menjadi orang yang mulia. Semua kita punya potensi menjadi orang yang mulia. Makanya dalam Islam itu kemuliaan itu tidak diukur dari jenis kelamin, tidak diukur dari warna kulit, tapi dari apa? Dari takwa. Karena semua kita punya potensi untuk takwa itu, tapi kita juga punya potensi fujur. Qad fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Ya monggo kita mau gali potensi yang mana? Mau menggali potensi takwanya atau jahatnya gitu. Kalau kita menggali potensi takwanya beruntung, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Nah, jadi ini harus dipahami betul-betul ya bahwa kita ini di dalam darah kita ini mengalir darah orang yang mulia. Semua kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang mulia. Dalam Islam ukuran kemuliaan tidak diukur dari jenis kelamin atau warna kulit, tidak. Tidak diukur dari anaknya siapa, tidak, tapi diukur dari takwanya itu. Makanya syarat-syarat kemuliaan dalam Islam itu berlaku untuk semua. Seperti tadi takwa misalnya.
Apalagi misalnya menggabungkan antara ilmu dan iman sekaligus. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Siapapun di antara kita, anaknya siapapun, asal dia beriman dan berilmu sekaligus, Allah muliakan. Jadi semua kita berkesempatan menjadi orang-orang yang mulia, semua kita. Itu seperti itu. Wa duribat 'alaihimudz dzillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Asal kita baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesama, udah mulia kita. Itu syarat kemuliaan itu. Asal baik hubungan kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan sesama, udah mulia kita. Udah itu anak siapapun. Tapi ya gitu, jalan-jalan kehinaan itu berlaku bagi siapapun. Walaupun anaknya orang yang mulia sekalipun, kalau dia menempuh jalan kehinaan, tidak sebagaimana jalan bapaknya, ya terhina, kepelanting dia. Mana contohnya Bani Israel yang membangkang ini? Kan keturunan orang-orang mulia mereka itu. Tapi ketika mereka membangkang dari jalan bapaknya yang mulia, mereka enggak mulia lagi. Gitu loh. Nah, kita walaupun keturunan darah biru, udara merah, udara biru, keturunan tokoh yang sangat diperhitungkan sekalipun, kalau kelakuan kita enggak cocok dengan kemuliaan, kita tidak mulia. Siapapun itu kita. Nah, makanya monggo kita gali kemuliaan itu dengan takwa, dengan ilmu dan iman, dengan memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga dengan sesama dalam hal ini. Itu seperti itu. Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam itu sendiri. Sebagai dalilnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullah. Haddatsana Abdul Hamid ibn Bahram, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibn Bahram an Syahr ibn Hausyab, dari Syahr ibn Hausyab. Qala, beliau berkata, haddatsani, telah bercerita kepadaku siapa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, maqala, beliau berkata, hadarat isabatun minal yahudi nabiyallah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum hal ta'lamuna anna Israila Yaqub? Qala Allahumma na'am. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma syahad. Itu kata beliau. Hadarat, telah datang, isabatun minal yahud, serombongan orang dari kalangan orang-orang Yahudi. Datang Nabi Allah, menemui Nabi Allah SAW, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW lahum, kepada rombongan orang-orang Yahudi itu, hal ta'lamuna anna Israila Yaqub? Apakah kalian mengetahui bahwa sungguhnya Israel itu adalah Yaqub? Anna Israila Yaqub? Qalu, mereka menjawab, Allahumma na'am, nggih, kami tahu. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita, siapa Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Jadi mereka juga mengetahui bahwa yang dimaksud dengan Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Makanya kita itu jangan melaknat Israel gitu. Karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Tapi yang kita serang itu Zionisnya itu. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ya istilah Israel sekarang itu bangsa Israel yang sekarang lagi resek ke Palestina itu. Tapi kalau saya lebih suka berhati-hati untuk tidak mengecam dengan nama Israelnya itu, tapi dengan nama Zionisnya itu. Karena mereka kan yang jahat kan mereka itu. Atau Bani Israel, bangsa Israel ya Bapak. Jangan Israelnya, tapi bangsa Israel. Bangsa Israel sing dablek ya. Al-Amas meriwayatkan dari Ismail ibn Raja, dari Umar Maula ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Israel itu artinya sama dengan perkataanmu Abdullah, hamba Allah. Jadi itu bahasa Ibrani ya. Israel itu adalah artinya hamba Allah. Firman Allah Ta'ala, uzkuru ni'mati allati yan'amtu alaikum, ingatlah kalian akan nikmatku yang telah aku turunkan kepada kalian.
Mujahid mengatakan bahwa nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka kaum Bani Israel selain dari apa yang telah disebutkan, ialah dipecahkan batu besar buat mereka hingga mengeluarkan air untuk minum mereka, diturunkan kepada mereka manna dan salwa, burung puyuh dan madu ya, dan mereka diselamatkan dari perbuatan Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara malah Fir'aun mati. Abul Aliyah mengatakan bahwa nikmat Allah tersebut ialah Dia menjadikan dari kalangan mereka banyak nabi dan rasul, karena setelah Nabi Ibrahim tidak ada lagi nabi dan rasul kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan boleh dikata sebagian besar nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim itu adalah dari Bani Israel. Karena ada Bani Israel, ada Bani Ismail. Kalau saya nggak salah dari Bani Ismail itu ada empat nabi, cuma saya nggak hafal nama-namanya. Ya, termasuk diantaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya itu dari Bani Israel. Bani Israel. Makanya Nabi Ibrahim digelari dengan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena setelah Nabi Ibrahim tidak ada lagi nabi dan rasul kecuali keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Aliyah mengatakan bahwa nikmat Allah tersebut ialah Dia menjadikan dari kalangan mereka banyak nabi dan rasul dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab samawi. Mulai dari mana? Taurat, Zabur dan Injil. Itu kepada Bani Israel semua itu. Taurat Nabi Musa, Bani Israel. Zabur Nabi Dawud, Bani Israel. Termasuk Injil Nabi Isa itu juga Bani Israel semua itu. Al-Quran baru untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan itu untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman plus bangsa jin. Menurut pendapat kami, pendapat terakhir ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, disebut oleh firman-Nya di surah Al-Maidah ayat 20. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin. Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian dan dijadikannya kalian orang-orang merdeka dan karena sebelumnya dijajah oleh Fir'aun, dan diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Itu Nabi Musa berjuang melawan Fir'aun agar supaya Fir'aun hancur, dan berdoa pada Allah agar Fir'aun hancur itu 40 tahun. 40 tahun. Jadi bukan waktu yang sebentar, lama juga. Yakni di zamannya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong ini, kita pun umat Islam diperintah juga oleh Allah untuk mengingat-ingat nikmat Allah. Kita ini asal masih mau mengingat-ingat nikmat Allah untuk kita syukuri, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Kata Allah dalam Al-Quran, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Itu ada di surah Al-A'raf ayat 69. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat-ingatlah nikmat Allah agar kalian beruntung. Jadi kalau mau beruntung, kita disuruh banyak-banyak mengingat nikmat Allah dan disyukuri. Contoh jenengan kapusan sama tukang sayur 3.000 rupiah misalnya, kecetot 3.000 rupiah. Itu kalau jenengan sibuk dengan uang yang hilang itu ya adanya paling kita sabar. Kalau enggak pakai sabar bisa dendam. Tapi coba kita lebih fokus pada nikmat Allah. Bagaimana memandang nikmat Allah? Jadi jangan fokus pada yang hilang, fokus pada yang masih ada yang lebih banyak. Sehingga kita akan mengatakan apa? Alhamdulillah, yang ketipu cuma 3.000 rupiah. Sementara yang 3.000 US dollar masih aman misalnya. Jadi kita nggak fokus pada yang hilang, tapi fokus kepada yang lebih banyak yang masih Allah berikan pada kita, sehingga kita bersyukur. Ya begini-begini kan enak ngomongnya aja, kadang prakteknya ya sulit pakai dal. Tapi memang begitu, kita dalam Islam diajarkan untuk berusaha melihat sisi baik dan seburuk-buruknya keadaan.
supaya kita ini plong. Apalagi kalau udah umur 40 tahun ke atas. Arahan Al-Quran kalau udah umur 40 tahun ke atas disuruh banyak syukurnya. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi tambah tua itu kita disuruh banyak syukur, bukan banyak sabar. Sabar boleh, bagus, mulia, cuman bersyukur lebih tepat untuk orang yang semakin tua, terutama 40 tahun ke atas. Karena kalau kita banyak syukur itu hati itu plong. Karena sabar itu nahan. Nah, fisik kita bukan tambah menguat, tambah melemah. Nah, kalau kita banyak sabarnya ngeleprek nanti ya. Iya, kalah nanti fisik ini. Nah, kalau kita syukur loss. Lebih ringan. Makanya fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Di setiap kejadian kita bisa melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan, sehingga kita akan lebih banyak bersyukurnya daripada bersabarnya. Apalagi terus gak sabar bisa. Dan kalau kita pandai bersyukur, Allah berjanji tidak akan mengadab kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 147 itu. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan bertindak mengadab kalian selagi kalian beriman dan bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. An-Nisa ayat 147. Selama kita masih mau bersyukur dan beriman, Allah janji tidak akan mengadab kita. Makanya penetralisir adab itu ya syukur itu diantaranya. Alhamdulillah. Apalagi ada janji Allah kan, kalau kita bersyukur nikmat pasti ditambah. Ya wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Surah Ibrahim ayat 7 itu. Muhammad ibn Ishaq mengatakan telah menciptakan kepadanya, yaitu Muhammad ibn Abu Muhammad dari Ikrimah, dari Sa'id ibn Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hubungan dengan makna firman-Nya, ingatlah, yang artinya ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Al-Baqarah ayat 40, yaitu cobaanku yang ada pada kalian, juga yang telah aku turunkan kepada nenek moyang kalian ketika mereka diselamatkan dari kerajaan Fir'aun dan kaumnya. Jadi Nabi mengingatkan mereka agar ingat dulu Allah telah banyak menolong kalian. Syukuri itu. Di antara bukti syukurnya adalah beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian. Al-Baqarah 40. Maksudnya janjiku yang telah aku bebankan di atas pundak kalian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia datang kepada kalian, niscaya aku akan menunaikan apa yang telah aku janjikan kepada kalian. Janji tersebut ialah kalian bersedia mempercayai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Maka sebagai imbalannya aku akan menghapuskan semua beban dan belenggu-belenggu yang berada di pundak kalian karena dosa-dosa kalian yang ada sejak kakek moyang kalian. Nah, jadi asalkan beriman, Allah janjikan kemuliaan untuk mereka. Dan memang betul, mereka yang betul-betul beriman kepada dan menepati janji untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, mereka betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, janji tersebut adalah yang disebutkan di dalam firman-Nya di surah Al-Maidah ayat 12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna 'ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel
dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman yang artinya sesungguhnya aku beserta kalian, sesungguhnya jika kalian mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku dan kalian bantu mereka dan kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian dan sesungguhnya kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedangkan ulama lain mengatakan janji tersebut adalah yang diambil oleh Allah atas diri mereka di dalam kitab Taurat, bahwa Allah kelak akan mengutus seorang nabi yang besar dan ditaati oleh semua bangsa dari kalangan Bani Ismail. Nabi yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikutinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga serta memberikan kepadanya 2 pahala. Itu diantara janji Allah untuk mereka. Ar-Razi mengetengahkan banyak berita gembira yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu mengenai kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Abul Aliyah mengatakan bahwa makna firman-Nya, penuhilah janji kalian kepadaku, yaitu janji Allah kepada hamba-hambanya adalah agama Islam dan mereka diharuskan mengikutinya. Abdul Haq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sehubungan dengan makna firman-Nya yang artinya niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, artinya niscaya aku ridho kepada kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga. Hal yang sama dikatakan oleh As-Suddi, Ad-Dhahhak, Abul Aliyah, Ar-Rabi dan Ar-Rabi ibn Anas. Jadi intinya Allah akan penuhi janjinya kepada Bani Israel asal Bani Israel memenuhi janji mereka kepada Allah, yaitu mengimani Nabi akhir zaman itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semuanya beriman. Tidak semuanya beriman. Di masa Nabi kita Muhammad SAW yang banyak masuk Islam itu, kalau di kalangan ahli kitab itu Nasrani. Banyak yang masuk Islam Nasrani itu. Nah, nanti turun surah Yusuf, banyak orang Yahudi yang mulai masuk Islam. Karena kisah Nabi Yusuf itu kisah yang hilang. Kok Nabi Muhammad SAW bisa bercerita tentang Nabi Yusuf dari A sampai Z. Makanya banyak orang Yahudi akhirnya masuk Islam itu akhirnya. Nah, terus nanti di masa Sayyidina Umar banyak lagi orang Yahudi yang masuk Islam. Tidak semuanya. Malah di antara istri Nabi itu ada yang dari kalangan Bani Israel, yaitu Siti Sofiyah radhiyallahu anha. Itu Siti Sofiyah radhiyallahu anha ini tadinya sekeluarga itu memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika Siti Sofiyah radhiyallahu anha menjadi istri beliau, itu seluruh keluarga beliau menjadi pembela-pembela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak cerita tentang Siti Sofiyah itu yang dikarang-karang oleh orang-orang murtad. Terkesan seolah-olah bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu berbuat yang tidak baik atau zalim lah kepada Siti Sofiyah dan keluarganya. Tidak. Kalau itu Nabi zalim, tidak mungkin keluarganya menjadi pembela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kenapa Siti Sofiyah itu kok dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena saat itu Siti Sofiyah kan sempat menjadi tawanan. Karena kan dalam suatu peperangan menjadi tawanan. Itu beberapa para sahabat Nabi kan ngelirik-ngelirik lah, ada potensi jadi rebutan. Dan itu kalau satu sahabat yang menikahi atau mengambil Siti Sofiyah itu pasti akan konflik. Maka Nabi yang mengambil tindakan. Sudah saya yang memperistri beliau. Dan setelah dengan diperistri oleh Nabi kita Muhammad SAW, otomatis dengan izin Allah, masya Allah, keluarganya terus menjadi pembela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nabi itu hubungannya dengan orang-orang ahlu kitab itu juga termasuk Abdullah bin Salam, itu tokoh Yahudi yang sejak awal masuk Islam, itu masya Allah. Nanti di belakang hari Ka'ab al-Akhbar itu termasuk yang tadi anaknya pendeta Yahudi yang akhirnya juga masuk Islam. Nah, dari mereka itulah kemudian kita tahu rahasia-rahasia di dalam tubuh mereka saat mereka masih menjadi ahlu kitab itu. Nah, termasuk Al-Quran ini adalah kitab suci yang menelanjangi kebohongan mereka. Itu satu-satunya kitab suci yang menelanjangi kebohongan mereka itu ya Al-Quran ini. Makanya ketika Al-Quran ini turun, mereka agak gerah juga. Kenapa? Karena Al-Quran ini membongkar rahasia-rahasia yang selama ini mereka
tutup-tutupi berkaitan dengan kebohongan-kebohongan yang ada di kalangan mereka sendiri itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus takut atau tunduk, yakni takutlah kalian kepadaku. Demikian pendapat Abul Ali As-Suddi dan Ar-Rabi Ibnu Anas dan Qatadah. Farhabun itu artinya takut lari mendekat. Itu farhabun artinya. Kalau kita takut pada binatang kan lari menjauh. Kalau takut kepada Allah harusnya lari mendekat. Jadi bukan lari menjauh tapi lari mendekat. Itu seperti itu. Takut kepada Allah itu pengertiannya bagaimana? Takut kalau kita tidak dirahmati. Takut kalau kita ini enggak diberkahi. Takut kalau kita ini tidak ditolong oleh Allah. Makanya karena kita takut seperti itu, makanya kita mendekat kepada Allah supaya ditolong oleh Allah, supaya diampuni oleh Allah, supaya diberkahi oleh Allah, supaya dirahmati oleh Allah, dan begitu seterusnya. Itu sampai di ayat 41-nya itu pesannya intinya satulah, kita jangan bersikap seperti mereka yang suka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, jangan sampai kita berbuat seperti mereka. Hanya kalau mereka itu bisa memalsukan kitab sucinya. Kalau kita tidak bisa memalsukan kitab suci kita, tapi kita bisa bertindak yang sama, yaitu menutupi isi kebenaran Al-Quran. Itu kita bisa melakukan itu. Dan kita jangan sampai berbuat seperti mereka. Itu namanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya, saya kira ini kita klik adzan dulu nih. Monggo silakan.
Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada. Oh, siapa dulu? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah tadi isi dari kajian yang Ustaz sampaikan menyangkut masalah Bani Israel atau bangsa Arab Yeah. Itu ada keturunan yang Nabi yang bangsa Israel dengan yang bangsa Arab. Ada Bani Israel, ada Bani Ismail. Nah, menyangkut masalah itu kan, fenomena itu di masyarakat Indonesia itu ada istilahnya ada menyangkut masalah Bani Israel yang bangsa Israel bangsa itu yang sampai sekarang ini menyangkut ke bangsa Palestina. Mungkin Ustaz bisa cerita sedikit sampai fenomena itu. Tadi Ustaz bilang kan sempat hati-hati dengan menyebut bangsa Israel. Bagaimana dengan tindakan bangsa Israel itu yang sampai menyikapi kepada orang Palestina itu, sampai yang sekarang terdengar kabarnya itu ada kata istilah genosida. Nah, mungkin kami ingin sedikit tahu sampai sejarah ke sana, terus menyangkut bangsa Israel dan bangsa Israel. Itu aja kan? Ya, sampai di zaman Nabi Musa itu sebenarnya memang negeri sekarang Palestina itu kan negeri yang dijanjikan oleh Allah untuk bangsa Bani Israel. Cuman mereka kan tidak mau. Ketika Nabi Musa ngajak mereka untuk berjihad menguasai wilayah itu, mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka. Jadi kamu aja pergi bersama Tuhanmu untuk perang melawan mereka. Jadi Nabi Musa digitukan. Nabi Musa kan marah akhirnya. Sampai dikutuk kan, saat itu dikutuk oleh Nabi Musa. Mereka tidak akan punya tanah atau wilayah teritorial. Sehingga selama kurang lebih 40 tahun itu Nabi Musa bersama Bani Israel itu lantang-lantung. Gara-gara ucapan Nabi Musa pas marah kepada Bani Israel, padahal mereka itu dijamin menang mereka itu. Mereka perang melawan bangsa yang menduduki negeri Palestina saat itu dijamin menang mereka itu sebenarnya. Nah, tapi kemudian mereka tidak mau. Jadi makanya mereka meyakini itu ya tanah yang dijanjikan oleh Allah pada mereka, makanya mereka menuntut untuk untuk mengambil tanah itu sebagaimana dulu janjikan itu. Tapi kan mereka tidak mau dulu kan. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu kita tahu bahwa Baitul Maqdis itu pada akhirnya kan dikuasai oleh kaum muslimin di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu. Dan sejarah mencatat Baitul Maqdis itu di tangan kaum muslimin berabad-abad itu sejahtera di sekitarnya. Itu sejarah mencatat. Sampai akhirnya Baitul Maqdis direbut oleh bangsa Salibis. Itu tidak lama sebenarnya, cuman puluhan tahun, enggak sampai berabad-abad. Tapi itu berdarah-darah itu. Jadi Palestina dan sekitarnya itu berdarah-darah. Baitul Maqdis itu berdarah-darah ketika kaum Salibis menguasai Baitul Maqdis itu. Nah, terus muslimin menguasainya kembali melalui Salahuddin Al-Ayyubi itu diantaranya itu. Itu berabad-abad muslimin menguasai Baitul Maqdis, itu sejahtera lagi itu. Terus sekarang ini direbut oleh orang Bani Israel itu dari kalangan bangsa Israel itu. Sampai sekarang ini ya seperti yang kita lihat berdarah-darah lagi. Kalau lihat dari sejarah sebelumnya, nggak pernah lama sih yang di luar Islam yang menguasai Baitul Maqdis. Kaum Salibis saja sekitar 70-an tahun itu berapa? Nggak sampai nggak sampai seabad pokoknya, nggak sampai seabad. Ini Bani Israel ini kan baru berapa? Baru 60 tahun ya, kalau nggak salah. Dari 48, dari tahun 48 kira-kira. Ya nggak belum lama berarti kan? Ya belum lama. Jadi insya Allah nggak lama juga ini insya Allah ya. Ya nggak tahu kapan terserah Allah lah itu. Nah, jadi sejarah mencatat ketika muslimin yang menguasai Baitul Maqdis, sekitarnya sejahtera. Kan banyak orang yang mengatakan begini begitu, tapi sejarah nggak bisa dibohongi gitu, sejarah.
Dan satu-satunya negara yang tidak punya wilayah teritorial itu yang negara Israel itu sampai detik ini. Kan tidak sepakat oleh dunia internasional wilayah teritorial mereka itu. Jadi kutukan Nabi Musa masih berlaku kayaknya sampai. Padahal itu saat beliau masih hidup itu dikutukan itu pada Bani Israel itu terkait dengan gara-gara mereka tidak mau melaksanakan perintah untuk jihad itu. Itu saya kira itu. Wallahu alam bishawab. Jadi yang kita kutuk itu bangsa Israelnya, bukan Israelnya. Jadi kita jangan nyebut Israelnya gitu, tapi bangsa Israel yang zalim itu. Yang zalim itu yang kita kutuk. Kalau Israel itu nama nabi itu, Nabi Yakub. Nah, bangsa Israel itu sebagian juga masuk Islam. Saya pernah posting di YouTube, di Facebook informasi adanya komunitas muslim dari kalangan Bani Israel di dalam negara Israel itu sendiri, termasuk imam masjidnya itu dari bangsa Bani Israel lulusan S3 Madinah. Coba bayangkan itu saya posting di Facebook, sama Facebook di bredel, nggak boleh diposting sama Facebook di bredel, nggak boleh itu. Jadi jangan Bapak kira kalau Bapak ke Masjidil Aqsa nanti Bapak akan ketemu dengan orang-orang Bani Israel yang Muslim, yang mereka sholat juga mereka kayak kita sama mereka. Jadi mereka seperti kita juga. Jadi makanya kita tidak boleh mengeneralisir bahwa semua Bani Israel itu pasti terlaknat, tidak. Jadi sebagian mereka agamanya Islam, sebagian mereka Muslim seperti kita sama. Yang jahat itu kan Zionis itu, Judais itu aja sering membela kaum muslimin di Amerika terutama. Nah, makanya yang kita kapling kan Zionisnya itu, bukan keseluruhan bangsa Bani Israelnya itu. Itu ya. Saya kira itu Bang nggih, wallahu alam bishawab. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah orang yang bangkrut pada waktu di akhirat nanti, yang mana pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Yeah. Di ayat Al-Quran ada juga yang artinya seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Mohon penjelasan Ustaz, apakah ada perbedaan hal ini? Bagus. Maksud ayat bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain itu gini loh Pak. Udah, kamu colong aja, nanti aku yang nanggung dosanya. Kamu nyolong aja, nanti aku yang nanggung dosanya. Yo ora gitulah. Dia nyolong, dia berdosa, yang nyuruh tuh double dosanya. Yo dia dapat dosanya orang yang nyolong karena dia suruh, plus dia dapat dosa nyuruh nyolong itu juga. Itu seperti itu. Jadi istilahnya gitu. Nah, kalau yang berkaitan dengan hisab di mana ada orang yang muflis, itu kan berkaitan dengan perbuatan mereka, Pak. Baik itu perbuatan mereka yang zalim itu kan. Jadi itu masih enggak lepas dari ayat sebelumnya, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak mendapatkan kecuali dari apa yang mereka kerjakan. Nah, perbuatan zalim mereka itu punya konsekuensi menanggung dosa. Gitu loh, Pak. Kenapa? Karena perbuatan mereka sendiri. Jadi yang dimaksud dengan ayat alla taziru wazratun wizra ukhra itu maksudnya tadi itu. Ada orang itu saat itu Ramadan bangun sekolahan. Bagus sih niatnya untuk fuqara masakin. Pas waktunya ngecor, nyuruh orang-orang, ayo dicor sekolah ini. Gak usah puasa, gak apa-apa, saya nanggung dosanya. Urai. Itu yang gak benar itu. Dan memang gak barokah. Akhirnya sekolahnya disabotase oleh cucunya. Tidak sesuai dengan wasiatnya sebagai amanah wakaf yang untuk fuqara masakin. Sekarang malah dipakai untuk bisnis dan seterusnya itu. Itu gara-gara kalimat itu barangkali ya. Jadi udah aku yang nanggung dosanya, mau enak yang aku sih nanggung dosanya. Tidak bisa begitu. Nah, itu yang dimaksud Bang. Nah, adapun gigi hisab itu konsekuensi dari kezaliman dia pada orang lain yang harus membuat dia menanggung resiko menerima dosa balasan. Nah, kan balasannya diambil pahalanya kalau sampai tekor ditimpakan dosa orang itu kepada orang itu. Itu konsekuensi dari kezaliman dia. Karena dia telah berbuat harus berani bertanggung jawab. Ngoten lho Pak. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adapun orang bersuku itu nikmat Allah. Dan bersuku itu ada iman yaitu soal wa idahutu nikmat Allah bersuha itu. Betul. Kita bersyukur Allah Mahapiahu memperkayaan dan kita bersama atau bersyukur apa kita sebab mempertimbangkan saya mempunyai hati kerana sesungguhnya dari Allah yang begitu benar. Bersyukur itu alhamdulillah mau tidur dan pada hari ini kita bersyukur kepada Allah. Mau tidur kita bersyukur kepada Allah. Kalau tidur itu ibadah sholat dan juga puasa. Sebab kita tak melakukan ini kita bersyukur kepada Allah. Kita benar bersyukur Allah di mana Allah yang berkuasa. Karena sesungguhnya Allah kita mampu memperkaya. Ya. Yang kuasa itu mampu. Ya. Kita yang kuat kita yang mampu. Ya. Sebagai bersyukur Allah Taala semoga percayaannya pada hari kita. Semoga bersyukur kepada Allah yaitu kita bersyukur yang menyebabkan Allah di mana kuasa sebagai bertahan kita membuka. Sebagai bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Ada lagi sebelum saya tutup? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.